山下居住的凡人会去为死掉的人出头呢？好不容易捡了条命，我们只要远远的探，我们一时半刻也无法追上对方。此前宁师师。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua A Record of Mortal Journey Immortality season keempat episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-38 atau yang ke-162. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin Hanli telah datang ke tempat di mana keluarga Fu tinggal. Tanpa berlama-lama lagi, Hanli langsung saja datang ke hadapan kepala keluarga Fu yang bernama Fu Tianhua. Sejak awal, Fu Tianhua tahu kalau di hadapannya adalah seorang kultivator Nation Soul. Dan ketika Hanli memberitahu tujuannya kemari, Fu Tianhua segera pergi karena dirinya akan dihabisi. Hanli sama sekali tidaklah mengkhawatirkan hal itu dan mengutus Xin Yu untuk mengejarnya. Setelah mendapatkan informasi yang dirinya butuhkan, Hanli langsung saja mulai melakukan pembantaian terhadap keluarga Fu. Sambil membawa Fu Tianhu agar ia bisa melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana keluarga Fu yang dia bangun dihancurkan hanya dalam waktu 1 malam saja. Alasan Hanli melakukan pembantaian ini karena bagaimanapun keluarga Fu telah berani menipu Yun Xiao dan malah melakukan penyerangan kepadanya, yang mengakibatkan Ruyin harus melihat suaminya mati di hadapannya sendiri. Pada akhirnya dendam mereka berdua pun sudah terbayarkan oleh Hanli. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Ketika Hanli melakukan pembantaian kepada keluarga Fu, para tamu yang berada di dalam sana sama sekali tidak dirinya izinkan keluar dari aula. Karena jika tidak, dalam waktu 1 jam mereka itu akan dirinya habisi tanpa ampun. Seketika saja semua orang pun mendengar suara teriakan ketakutan dari para murid keluarga Fu yang dihabisi oleh Hanli. Bahkan teriakan kesakitan teruslah terdengar. Hingga pagi pun tiba, di mana masih belum ada satupun orang yang berani meninggalkan aula tersebut. Berhubung suasana di luar sudah hening dan fajar sudah tiba, jadi para tamu mulai berpikir kalau ini adalah saatnya bagi mereka untuk keluar. Perlahan namun pasti satu persatu dari para tamu mulai membuka pintu keluar, yang mana mereka langsung saja dikejutkan dengan pemandangan mengerikan dari apa yang telah terjadi kepada keluarga Fu. Mereka mencoba melakukan pemeriksaan, yang mana para manusia dan juga kultivator lemah di bawah sana tidak ada yang terdampak. Hanya keluarga Fu bersama seluruh keturunannya saja yang mati dalam kejadian malam tadi. Dan apa yang terjadi, maka dunia kultivasi kerajaan Xuanwu akan terguncang. Bahkan 2 penjaga sekte api iblis juga telah menghilang. Sepertinya sosok ini sangatlah kuat, hingga tidak menganggap serius kekuatan dari sekte api iblis. Hanya seorang Nation Soul saja yang berani melakukan hal ini, karena bagi mereka kehadiran keluarga Fu bagikan semut saja. Kedua kultivator ini pun segera pergi sambil memikirkan tindakan yang harus dilakukan pada wilayah keluarga Fu. 是傅家人呢？山下居住的凡人会去为死掉的人出头呢？好不容易捡了条命。 Xin berpindah kepada Hanli, di mana dirinya tengah berada di sebuah tempat yang tentu tidak begitu asing baginya, yang mana itu merupakan tempat di mana dulu Hanli sering kemari. Pasalnya ini merupakan tempat di mana Yun Xiao dan Ruyin tinggal. Hanli pun mulai memasuki tempat tinggal mereka yang dilindungi oleh sebuah susunan formasi. Pada akhirnya Hanli pun telah tiba juga di kediaman Yun Xiao dan Ruyin. Tempat ini saatlah berdebu karena sudah cukup lama ditinggalkan. Bagi Hanli, Yun Xiao dan Ruyin adalah salah satu dari sedikit temannya. Hanli memberitahu kalau dendam mereka terhadap keluarga Fu sudah dirinya balaskan. Bahkan ia sama sekali tidak menyisakan satupun orang dari keluarga Fu. Jikapun masih ada yang berada di luar, maka Hanli tentu akan menghabisi mereka. Semua ini dirinya lakukan agar jiwa kedua rekannya bisa lebih tenang. Hanli pun memberikan penghormatan kepada mereka. Hanya saja di sini Hanli merasakan adanya susunan formasi yang ditinggalkan oleh Ruyin. Sepertinya ini dikhususkan untuk dirinya. Maka karena itulah Hanli berusaha untuk membuka susunan formasi tersebut, yang seketika saja memunculkan sosok Ruyin.
万半营的第7弟子也都不在了。你们是韩某平，二位泉下有知。举动就会自行回去。 Ia meminta maaf kepada Hanli karena dengan kekuatan yang lemah ini dia hanya dapat memberikan beberapa kata saja kepadanya. Di mana Ruin ingin tahu apakah formasi teleportasi kuno itu bisa Hanli gunakan. Selain itu, formasi yang dia ciptakan ini hanya dapat dibuka jika Hanli telah berhasil mencapai tahap akhir Jindan atau bahkan ranah Nation Soul. Ia yakin Hanli telah mengalami begitu banyak rintangan untuk mencapai tingkat ini. Ruin harap Hanli dapat menepati janji di antara mereka. Selain itu, ada sebuah pusaka dari klan Ruin yang dirinya tinggalkan di bawah pohon yang ditanam oleh Yun Xiao. Ruin tidak mampu memahami hal tersebut, jadi dia akan memberikannya kepada Hanli sebagai tanda terima kasih. Karena dia itu sudah membalaskan dendam mereka dan juga kebaikan Hanli selama ini. Andai saja Yun Xiao dapat mengetahui hal ini, maka dia yakin suaminya pasti akan sangat senang. Ruin bersama Yun Xiao berterima kasih kepada Hanli. Mendengar pesan dari temannya itu membuat Hanli menjadi begitu sedih. Sesuai dengan pesan dari Ruin, Hanli pun sudah mengambil harta yang dia maksud. Bagi Yin Yu, Hanli sangatlah menghargai pemberian dari Ruin. Ternyata dalam slip giok ini mencatat beberapa formasi mekanisme dari periode peradaban kuno. Meskipun Hanli cukup hebat dalam hal formasi, tapi tetap saja membutuhkan waktu untuk mempelajari semuanya. Selain itu, bagian akhir dari slip giok ini mengatakan sebuah rahasia aneh. Yin Yu penasaran apakah itu, karena bisa saja dia memberikan bantuan. Teknik yang Hanli maksud bernama Suanu Huyen Dafa. Teknik rahasia sejati untuk mengolah Yuan Shen kedua, dan bahkan mampu mendekan Yuan Yin kedua. Mendengar hal itu tentu saja mengejutkan Yin Yu. Pasalnya teknik misterius ini bisa saja merupakan teknik rahasia jahat. Hanli akan mempelajari semua itu dulu setelah kembali ke sekte Luoyun. Jika memang ada yang aneh, maka Hanli tidak akan berlatih. 上过蛮荒时期的深奥大阵，竟还记载了一种非常奇特的秘功。原因，真的假的？秘术，甚至可以洛云宗再仔细钻研一番。 Setelah semua itu, Hanli pun pergi meninggalkan tempat ini. Hanya saja dia masihlah belum kembali ke sekte Luoyun, di mana dirinya berniat pergi ke negara Su. Karena bagaimanapun ini adalah tempat di mana Hanli dilahirkan. Beberapa ingatan duniawi harus dirinya putuskan dulu, karena jika tidak, kondisi pikirannya akan mengalami ketidakstabilan. Yin Yu memuji apa yang gurunya katakan, karena dalam gitulah Hanli bisa mengejar jalan agung dengan ketenangan pikiran. Sino berpindah ke beberapa orang yang tengah melakukan penyelidikan terhadap jejak roh yang sebelumnya telah Hanli tahan. Berdasarkan pemeriksaan, inilah tempat terakhir bayi roh kayu berada. Mereka penasaran siapakah sosok kuat yang mengurung roh kayu tanpa menggunakan senjata khusus. Sesaat kemudian, Liu diberitahu kalau tempat ini dekat dengan benteng Pujia. Jadi bawahannya menyarankan untuk bertanya ke sana. Tapi benteng Pujia baru saja dimusnahkan. Mereka pun takut roh ini telah jatuh ke tangan sekte api iblis. Hanya saja Liu merasa itu tidak akan mungkin terjadi. Pasalnya sekte api iblis adalah yang paling mendominasi saat ini. Jadi tidak mungkin mereka menyembunyikan kepala tanpa memperlihatkan ekor mereka. Semua kejadian itu hanyalah ketidaksengajaan saja. Namun jika memang sama, maka memusnahkan keluarga Pu merupakan ulah dari orang yang sama mengalahkan roh kayu. Liu menyarankan untuk menghentikan pikiran yang tidak diperlukan. Pasalnya fokus utama mereka adalah mencari roh kayu. Terlebih lagi, Liu mengingatkan jika misi ini gagal, maka kematianlah yang akan mereka dapatkan. Para bawahannya paham, bahkan mereka bersedia untuk mempertaruhkan nyawa. Sesaat kemudian, seorang pun datang, di mana gadis ini bernama Hu Zonghan. Ia merasa kalau sosok ini telah pergi ke arah selatan. Hanya saja para bawahan mereka tidaklah dapat menyusul. Jadi yang bisa melakukan pengejaran hanya ia dengan Liu saja. Pasalnya dengan kekuatan yang mereka miliki, kekuatan dari roh kayu masih dapat dirasakan, meskipun dia itu pergi sejauh manapun. Namun mereka tidak boleh bertindak gegabah dan hanya bisa melaporkan hal itu kepada ketua mereka dulu. Hu Zonghan pun meminta para bawahannya untuk menceritakan apa yang telah terjadi di sini. Kala itu ia bersama dengan Paman Ning tengah mengawal roh demi bisa melewati gunung. Namun tiba-tiba saja Paman Ning malah mengusir mereka. Dan diam-diam tidak mematuhi perintah untuk menyatukan bayi roh, yang mengakibatkan bayi roh melakukan penyerangan. Itu pun membuat mereka harus terluka. 我们只要远远的探，我们一时半刻也无法追上对方。
此前宁之书。 Xinluo kembali kepada Han Li, di mana ini adalah sekte di mana dulu dirinya pernah tinggali. Di sana terdapat begitu banyak kenangan yang Han Li miliki, karena bagaimanapun guru dan rekan-rekannya saatlah membantunya. Meskipun lembah Mafel sudah tidak ada, tetapi kenangannya tetap ada di hati Han Li. Ia sadar betul kalau sudah tidak ada lagi kapal untuk menyambut murid baru. Bahkan ia juga melihat makam dari guru Bai dan juga tempat masa remah di mana di sanalah Han Li belajar menanam obat. Semua tempat ini telah berubah. Tapi tidak untuk gua miliknya, karena tidak ada satupun orang yang dapat menemukan tempat ini. Han Li pun segera menghancurkannya dan mengeluarkan semua bonekanya untuk melindungi tempat ini, karena dia sadar kehadirannya pasti akan dirasakan. Inilah tempat yang paling sering Han Li kunjungi, karena bagaimanapun di sana jugalah Han Li menemukan beberapa bahan obatnya. Ia juga baru menyadari kalau air mata ini sepertinya adalah mata air roh. Han Li berencana untuk membawa seluruh mata air ini ke dalam gua barunya. Jadi Han Li langsung saja melakukan penyerapan terhadap kekuatan dari mata air roh. Tidak butuh waktu lama bagi Han Li untuk menyimpan semuanya. Namun sesaat kemudian dirinya dikejutkan oleh pertarungan yang terjadi di luar, di mana beberapa orang dari sekte iblis hantu telah melakukan penyerangan kepada para bonekanya. Hanya saja seberapa keras pun mereka mencoba untuk masuk, semua itu sia-sia saja. Bahkan jikapun pada boneka Han Li dikalahkan, pria yang berusaha masuk segera dihentikan oleh kekuatannya. Ia meminta pada muridnya untuk tidak bertindak gegabah. Pada akhirnya Han Li pun mulai menampakkan dirinya, yang mana murid ini pun langsung meminta ampunan. Pasalnya dia itu tidaklah memiliki niatan untuk mengganggunya, karena bagaimanapun dia tidak sengaja menemukan jejak energi spiritual. Bisa dikatakan tujuannya kemari hanyalah melakukan penyelidikan saja. Ia bernama Yu Hao, bawahan dari sosok yang dulu pernah berniat untuk menghabisi Han Li. Bahkan Huang Chao itu terus melakukan pengejaran kepadanya. Tentu saja Han Li ingat betul Huang Chao dari sekte hantu. Bisa dikatakan mereka ini adalah sahabat sehidup semati. Mendengar hal ini sempat membuat para murid lega, karena dia mengenali tuan muda mereka. Namun sayang sekali Han Li merasa mereka ini telah salah paham, karena persahabatan yang dirinya maksud adalah sebuah persahabatan yang tidak akan pernah dirinya lupakan. Yu Hao dan mudah Han Li habisi, yang membuat para muridnya memilih untuk melarikan diri saja. Melihat mereka telah mengingatkan Han Li kepada para murid Mapel yang juga berusaha untuk melarikan diri dari serangan sekte hantu. Namun seberapa keras pun mereka melarikan diri, hanya Han Li dan beberapa murid saja yang selamat dari kejadian tersebut. Jadi Han Li tidak ada niatan untuk memberikan para murid sekte hantu pergi begitu saja. Serangan langsung saja dirinya lancarkan, di mana pedang-pedang guntur Han Li terlalu mengerikan, karena dengan satu kali serangan saja dapat menghabisi para murid ini. Bahkan seberapa keras pun mereka membentuk formasi pertahanan, Han Li dengan mudah menghancurkannya. Tidak ingin ketinggalan, Yin Yu juga membantu Han Li. Ia menggunakan sebuah ilusi yang mengerikan yang mengakibatkan murid ini ketakutan. Di sini Han Li menggunakan kekuatannya untuk membaca pikiran dari murid itu, yang mana tentu saja ada urusan yang belum selesai antara dirinya dengan sekte hantu. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.